lah selalu sama kucing dan rawat kucing. Nah, abang pecinta kucing. Kan ada anak-anaknya tuh. Kenapa abang jual kucingnya? Berarti abang nggak cinta sama kucing. Karena jual kucingnya? Iya. Saya jual atau lepas adopsi kucing itu ada alasannya bro, bukan jual-jual untuk jual aja gitu, enggak. Apapun alasannya apa, pecinta kucing tetap harus cinta sama kucing. Oke. Itu persepsi kamu. Dan saya juga nggak bisa langsung bantah persepsi kamu. Tapi saya jelaskan boleh nggak? Silakan. Oke. Jadi begini, alasan saya lepas adopsikan kucing saya itu sangat banyak alasannya. Ya, coba. Gini, yang pertama, saya ini pasti memiliki keterbatasan. Keterbatasan baik dari tempat, dari biayanya, dari waktu saya, dan dari tenaga saya. Pasti memiliki keterbatasan. Baik saya punya tempat, tapi saya nggak punya tenaga lebih. Baik saya punya tempat, punya tenaga, tapi saya nggak punya biaya yang lebih. Ya kan? Jadi itu harus dipertimbangkan. Harus dipertimbangkan untuk merawat kucing yang dalam kapasitas banyak. Ya. Contoh nih, kucing saya beranak. Saya tetap pertahankan dia dalam rumah. Semakin banyak dan semakin banyak, dan akan menumpuk kucing. Tidak mampu kita merawat kucing yang dalam kapasitas yang cukup banyak. Seperti saya bilang tadi, kita nggak punya tempat yang besar ataupun lebar atau ruangan yang banyak. Bisa kita punya ruangan tapi kita nggak punya tenaga. Bisa kita punya ruangan, punya tenaga, tapi kita nggak ada uang untuk membiayakan kucing kita yang sebanyak itu gitu. Betul. Kalau itu yang abang bilang itu betul, ya kan? Nah, tapi kan di dalam diri kita itu kalau kita nggak ada niat untuk jual, ya kita nggak bakalan jual. Iya, dari apa yang kamu sampaikan itu benar. Tapi gini, kembali lagi seperti ini. Saya jelaskan aja. Ya. Dalam arti kalau kita ngerawat kucing yang cukup banyak, kita harus mempertimbangkan kemaslahatan kucing kita. Iya, dari cara kamu berpikir benar. Tapi kembali lagi seperti ini. Jadi gini, saya jelaskan. Kita merawat kucing, kita harus bertanggung jawab atas kemaslahatan dan kesehatan kucing kita. Jadi kalau kita rawat kucing, kita benar-benar harus memenuhi kemaslahatan kucing kita, baik dari kebutuhan tempat tinggal kucingnya, makanan kucingnya, vitamin kucingnya, pasir, perlengkapan kucingnya, untuk kucingnya mandi, perawatan mandi kucingnya, dan juga perawatan kesehatan. Jadi semua kebutuhan kucing kita harus penuhi. Dan untuk memenuhi itu semua, kita mengeluarkan biaya yang besar. Bukan cuma-cuma gratis kan? Kan enggak. Untuk perawatan mandi dia kita harus mengeluarkan biaya untuk beli shampoo, sisir, pengering, tisu basah, tisu kering, katembat, dan lain-lain. Jadi kita membutuhkan biaya yang besar untuk merawat kucing. Jadi contoh kayak gini, kalau kita punya kucing 1 ekor aja, kita udah mengeluarkan biaya untuk perawatan kebutuhan hidup si kucing tersebut. 1 ekor ini biasanya gitu. Kalau 1 ekor kucing untuk perawatan yang standar, yang maksimal, kita bisa mengeluarkan 400.000 per bulan 1 ekor. 1 ekor. Kalau 2 ekor ya dikali 2. Kalau 10 ekor ya dikali 10. Kalau 10 ekor dikali 400.000 berapa? 4 juta. 4 juta. Baru 10 ekor. 4 juta. 100 ekor. 40 juta. Jadi kita harus numpuk kucing kita di rumah. Harus kayak gitu, harus kita bebani diri kita sendiri untuk membiayai kucing tersebut, sehingga perawatannya nggak maksimal. Dan itu semua nggak bisa dikecilkan lagi biaya untuk perawatan kucing? Bisa. Gimana? Kita bisa kecilkan lagi biayanya. Dalam arti kita dari kasih makanan yang bagus jadi ke kasih makanan yang murah. Sayang nggak kucingnya? Sayang lah. Nah, dari makan enak jadi makan nggak enak. Dari yang biasanya kita kasih vitamin, kita kasih snack, cemilan, gara-gara kita hemat-hemat, udah nggak kasih vitamin dan cemilan lagi. Kasihan kucingnya. Kasihan. Nah, makanya dari biasa mandi seminggu sekali. Ini gara-gara kita hemat, lama-lama sekali baru mandi. Sebulan sekali mandi. Ya, kita aja kata. 3 minggu sekali. Jadi kan sayang kucingnya. Kucingnya jadi gatal-gatal, kucingnya jadi kutuan, kucingnya jadi jamuran, kucingnya jorok. Kemaslahatan kucingnya udah hilang, kebahagiaan kucing udah hilang gara-gara ego kita untuk memiliki kucing yang banyak. Karena kemampuan nggak ada. Tapi
Kalau kita mampu merawat semanapun kucingnya, sebanyak apapun kucingnya, nggak jadi masalah kalau mampu. Tapi kalau nggak mampu, jangan paksakan diri untuk merawat kucing yang banyak, karena kucing itu butuh kebutuhan yang tidak putus-putus. Oh iya. Betul nggak? Betul. Nah, kalau ini contoh, Ya. saya punya 1 ekor kucing, cuman 400.000 satu bulan, pasti mampu dong, insya Allah mampu gitu kan. Pasti perawatannya totalitas. Totalitas kali, perawatannya bagus, segala macam, makan enak-enak. Giliran 10 ekor udah ngeluarin 4 juta, berat. Baru 10 ekor, kalau 100 ekor. Nah, ya, itu alasan kita setiap ada anak-anak kucing kita itu kita lepas adopsi gitu. Paham. Berarti yang abang bilang tadi itu dari cara merawat semuanya saya udah paham. Sangat betul sih kalau dalam pemikiran aku kalau abang jelasinnya kayak gitu. Ya, dalam arti gini juga, kita jual kucing anak-anak kucing kita. Itu faktor yang tadi iya benar, karena faktor itu kita nggak mungkin numpuk anak kucing kita yang banyak sehingga kita nggak tercover ngerawatnya, sehingga kemaslahatan si kucingnya terabaikan, jadi kucingnya nggak bahagia. Selain itu, kita lepas adopsi kucing kita ada alasan lain juga. Itu untuk menghindari perkawinan sedara antara kucing. Jadi nggak boleh tuh. Nggak Misalkan boleh, ini ayahnya udah punya anak, terus ayahnya ini kawin sama anak nih. Nggak boleh lah bro. Nggak bisa? Nggak boleh. Memang di manusia nggak boleh. Ya. Di kucing nggak boleh juga. Gitu. Cuman kita nggak samain antara manusia dengan kucing. Tapi kalau misalkan dikawinin bisa kan? Ya mau kucingnya kawin. Mau kan? Mau. Cuman ada efeknya, akan melahirkan anak kucing yang cacat atau anak kucing yang tidak sehat. Makanya kita lepas adopsikan supaya tidak terjadinya perkawinan sedara antara mama dengan anak, antara ayah dengan anak, antara kakak dan adik yang sekandung. Itu tidak boleh dikawinkan. Kalau sepupuan bisa? Sepupuan mungkin bisa, tapi jangan. Lebih baik jangan. Tapi bisa, tapi alangkah baiknya jangan gitu ya. Lebih baik dikawinkan antara sepupu ketimbang sekandung. Kalau sekandung memang udah nggak bisa. Sekandung antara anak dengan mama dengan antara mama dengan anak, ayah dengan anak itu nggak bisa, dan antara anak yang sekandung, yang satu bapak satu mama itu juga nggak bisa. Itu efeknya akan melahirkan anak kucing yang tidak sehat dan cacat. Oke, kalau begitu saya udah paham bang. Nah kan, saya udah paham, saya udah ada ilmu dari abang, dan saya kayaknya jadi diadopsi sama abang. Oke, siap. Nanti kita kasih yang terbaik. Oke bang, kalau gitu makasih bang ya. Oke. Izin bang ya. Oke, siap. Ayo, Thank you. Assalamualaikum. Salam. Nah, begitu teman-teman. Pola pikir orang itu berbeda-beda, tapi penting bagi kita untuk memperluas pikiran kita. Apa yang kita pikirkan diperluas dengan cara kita bandingkan pikiran kita dengan pikiran orang lain. Setelah kita bandingkan pikiran kita dengan pikiran orang lain, kita bisa membandingkan sendiri apa yang kita pikirkan itu benar atau tidak. Nah, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Dan jika video ini bermanfaat, silahkan di like, di share, dan juga di subscribe channel of Pet Love Cat Channel. Oke, semoga bermanfaat dan sampai berjumpa di video selanjutnya, dan assalamualaikum.